Perkara sangkaan pencemaran nama baik yang membelit Usman Wibisono, di persidangan agenda mendengar keterangan saksi jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya Siska dan Darwis menghadirkan, bendahara arisan yaitu, Yunita Srijaya bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Adapun, keterangan Yunita sebagai bendahara arisan mengatakan, dirinya, menjabat bendahara dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yang tugasnya, membantu Erik Sastrodikoro, seperti mencatat siapa yang membayar arisan. Saksi juga ketahui, terdakwa dilaporkan terkait pencemaran nama baik seperti, terdakwa membagikan chatting surat somasi yang meminta uang hasil arisan sebesar 11 miliar untuk dikembalikan. Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk meminta atau menanyakan uang hasil arisan karena bukan pengurus, ungkap Yunita. Keterangan Yunita lainnya, dirinya tahu jika terdakwa membagikan chatting di grup WhatsApp Sabuk Hitam. Saya ketahui dari Erik Sastrodikoro, Bambang Irwanto dan Chandra Srijaya, ungkapnya. Seingat saksi, chatting terdakwa bahasanya kasar banget yaitu, "Dul kembalikan uangnya." Istilah dul saksi katakan, ditujukan ketiganya yakni, Chandra Srijaya, Bambang Irwanto dan Erik Sastrodikoro. Menurut saksi uang sebesar 11 miliar yang dimaksud adalah uang hasil pengelolaan arisan. Yunita juga menyebut, Kaico Liliana Herawati dan terdakwa tidak berwenang menanyakan karena bukan anggota. Sedangkan penasehat hukum terdakwa yakni, Beni Ruston menyoal keterangan saksi yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan arisan dengan perguruan karate Kyokushinkai. Selain menyoal, penasehat hukum terdakwa juga membeberkan, bukti-bukti bahwa perpindahan dana arisan dari Bank BCA ke Arta Graha maupun Bank Mayapada dikenai biaya administrasi yang dibebankan terhadap perguruan karate Kyokushinkai. Sayangnya, Yunita sebagai bendahara arisan tidak tahu akan hal biaya administrasi yang dibebankan perguruan karate Kyokushinkai. Untuk keterangan Yunita dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, terkait tempus delikti telah dijawab oleh Yunita dan tatkala ditanya arti tempus delikti Yunita mengaku tidak tahu. Mengenai hal ini, sang pengadil Erius Hartiarso menyebut, itu hanya copy paste. Sang pengadil juga menyoal uang hasil arisan atau keuntungan yang bisa dicairkan atas perintah siapa. Erik Sastrodikoro ujar Yunita. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Di WhatsApp pribadi, penanya Sian Chandra dan penanya Sejari. Jadi, ada surat minta duit dari Wibisono yang dikirim oleh surat apa? Surat minta duit. Ya, surat somasi atau surat ketikan biasa atau bagaimana? Surat ketikan baru dikirim. Somasi. Kalau saya, Oh, nggak tahu istilahnya. Cuma saya tahu surat minta duit. Isinya masih ingat waktu itu. Yang ditujukan kepada siapa aja? Kepada yang pertama itu kepada Sejari, Sinsa Chandra, Sinsa Haji, ya. Terus Sinsa Sundar. isinya Minta uang berapa nilainya? 11. 11 mana spesial minta itu? Uang sisa hasil usaha arisan. Uang sisa hasil usaha arisan. Ya, Seperti itu ya. Terus apakah kapasitasnya apa mereka kok bisa minta uang hasil sisa arisan itu? Nggak ada. Kenapa saksi mengatakan tidak ada? Karena arisan dikelola oleh perkumpulan. Mereka bukan pengurus dan bukan anggota perkumpulan. Mereka itu siapa yang bukan pengurus sama anggota perkumpulan? Pengirimnya saudara terdakwa yang bertanda tangan Widianto itu bukan Anggota perkumpulan. anggota dan bukan pengurus. Terus untuk pengurus arisan sendiri pada saat itu siapa saja? Gini, saksi tahu nggak awal berdirinya arisan itu? Mulai dari kapan? Yang saya tahu, pertama kali arisan didirikan oleh beberapa senior. Mulai tahun berapa? Tahunnya saya ingat. Nggak ingat. Waktu itu membawa nama perguruan pembinaan karate. Sinati sebagai pemimpin pendiri itu marah besar. Dia nggak mau perguruan di bawah. Akhirnya bubar. Sama
sekali berubah uang, bahkan pengurusnya kan dia minta uang kembalikan. Nah, akhirnya atas inisiatif si Bambang Irwanto tetap katanya dia yang bertanggung jawab untuk menjalankan arisan pakai nama lain. Nah, akhirnya teruslah berjalan setiap 40 bulan selesai, 40 bulan selesai. Terus Ya, bisa aja Bu. untuk arisan ini anggotanya siapa saja, Bu? Anggotanya dari warga perguruan bisa, simpatisan bisa, musuh bisa. Untuk iurannya? 250.000 per bulan. Terus uang arisan ini siapa yang pegang, dikelola oleh siapa? Bendaranya siapa? Yang saya tahu dipegang dan dikelola oleh Erik Sasandiko. Saya Erik Sasandiko. Erik, saksi Erik kemarin. Betul. Nah, Erik ya, yang mengelola. Yang pegang dan mengelola. Terus uang itu dipegang atau masuk rekening bank? Kalau yang saya tahu periode saya masuk dari rekening bank. Periode itu periode berapa? Saya pada waktu pegang yang pengumpulan menggunakan dana rekening. Periode berapa itu, Bu? Tahun berapa? Tahun 2017. Nah, tahun 2017 Ibu baru tahunya itu sudah masuk ke rekening bank. Bank apa saja, Bu, waktu itu? BCA, Hmm? Apabila, ada. Oke. Pada saat Ibu menjadi membantu Pak Erik waktu itu Ibu pernah melihat saldo banknya enggak? Enggak ada. Tidak pernah. Tidak benar. Ibu hanya mencatat nama-nama yang sudah membayar. Ya, sekali aja. Setiap 4 bulan sekali, 40 bulan sekali ya? Pembayaran itu setiap bulan sekali Bu. Setiap bulan sekali terus Tapi saya catatnya juga tergantung permintaan bayar. 40 bulan sekali katanya selesai. Ya. 40 bulan sekali selesai. Terus jadi Ibu nggak pernah melihat sisa saldonya? Atau mungkin pernah melihat? Kalau saya pernah dikasih tahu coret-coretan tangannya Pak Eri. Apa yang Ibu lihat waktu itu? Itu tahun sebelum saya terakhir, dia bilang ada kurang lebih 6 gitu. Berapa? Ada kurang lebih 6. Nama apa? 6 ya. Kapan itu? Sebelum saya berakhir dari bendahara. Kapan Ibu berakhirnya? 2020. 2020 ada sisa saldo 6 miliar. Iya kurang lebih. Sisa 6 miliar. Itu miliknya siapa, Bu, 6 miliar itu? Miliknya perkumpulan masih. Miliknya perkumpulan itu maksudnya untuk apakah itu yang sudah dikembalikan kepada peserta arisan atau memang itu keuntungannya arisannya? Pada waktu saya berhenti, arisan belum selesai. Arisan belum selesai. Jadi itu pasti ada uang dari peserta arisan. Masih ada uang dari peserta arisan. Jadi belum selesai itu sudah berhenti. Ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk masalah pencemaran nama baik kita kembali lagi, itu gimana ceritanya, Bu? Ibu dapat surat somasi baca surat somasi itu? Iya. Jadi saya baca. Waktu itu saya juga baca. Sian Chandra sempat membalas. Jadi bilangnya gini, sebenarnya ya, mendingan kita ketemu. Kita akan berikan semua bukti-bukti juga Ke siapa itu, Bu? ke saudara terdakwa. Terdakwa. Iya betul. Terus? Dan disisihkan ke beberapa orang yang saya ingat ke waktu itu Andi Prayitno, ke Giartono, dan ke Wahab, asosiasi apa ini. Ya, jadi sudah diberikan jawaban seperti itu. Tiba-tiba muncul surat minta duit yang kedua. Di mana itu? Sama saya juga di WhatsApp, saya baca di WhatsAppnya, baca dan lain. Ibu dapat WhatsAppnya juga? Enggak, Oh, dibaca. saya baca. Dari kayaknya Pak Chandra sampai Eri. Iya. Setelah itu, Ada waktu Pertama kali waktu klarifikasi itu sudah ada ancaman ancaman. Kalau duitnya nggak dikasih, akan ada pencemaran nama baik melalui media sosial, melalui grup-grup dan sebagainya. Mau memanggil media podcast, mau memanggil influencer atau apa lagi. kapan itu, Bu? Masih ingat nggak bulan tahunnya? Setelah somasi
terus yang kedua kapan tuh? Maret akhir. Maret akhir, Maret ya. Berkaitan dengan arisan itu ya. Jadi kan saudara bendahara di 2015. Betul. Sepengetahuan saksi ada periode-periodenya nggak untuk arisan ini? Yang saya tahu hanya waktu pertemuan. Ya, satu, ada periode 2, ada periode 3, ada periode 4, seperti itu. Nggak ada. Jadi yang Eka Dharma, saudara tahu? Tahu. Itu apa? Ya itu arisan aja. Itu arisan juga. Ya. Terus berubah nama lagi nggak setelah Eka Dharma? Berubah jadi pembinaan olahraga. Penggunaan mental karate. Dari Eka Dharma ke mental karate itu berubahnya di tahun berapa? Nggak tahu. Saudara waktu di Eka Dharma ikut? Tidak ikut. Tidak ikut ya. Saudara kan di 2000 yang terakhir ya, jadi bendahara selalu membantu Pak Eri. Nah, apakah yang di periode terakhir sebelum saudara jadi bendahara ada nggak uang transferan sisa hasil usahanya yang sebelumnya? Yang saya pernah lihat Ya, di rekening itu 1 juta untuk pembukaan. 1 juta untuk membuka rekening. Itu uang dari mana? Sumbangannya dari Sensei Sunur. Dari Sensei Sunur. Apakah sepengetahuan saksi Sensei Sunur ini bendahara sebelumnya? Sebelum saudara jadi bendahara? Saudara tidak tahu ya. Baik, jadi uang yang waktu saudara mulai jadi bendahara itu pembukaan rekening pertama 1 juta. Atas nama siapa itu rekening buka? Rekening perkumpulan. Perkumpulan. Untuk spesimen tanda tangannya siapa? Tidak tahu. Ada berapa bank? Pertama kali yang saya tahu hanya Bank BCA. Setelah itu ada pemindahan karena nilai bunganya tinggi. dari mana ke mana? BCA ke Artagraha. BCA ke Artagraha. BCA ke Mayapada. BCA ke Mayapada. Terus apa lagi yang sudah tahu? Ini saya lupa antara BCA ke Mayapada, antara Mayapada ke Artagraha atau sebaliknya. Saya lupa. Jadi ada lagi pergeseran dari Mayapada ke Artagraha atau Artagraha ke Mayapada. Alasannya apa? Kok di ini? Bunganya lebih tinggi. Karena bunganya lebih tinggi ya, karena saudara mengelolakan untuk mencari keuntungan. Baik. Nah, saudara tadi menerangkan bahwasanya bendahara, apakah setiap anggota arisan dibuatkan nggak kartu atau buku bahwasanya dia selaku anggota? Nggak ada. Jadi kalau misal saya ini selaku anggota, apa buktinya saya sebagai anggota di perkumpulan itu? Anggota arisan maksudnya? Bayar. Terus saya sebagai anggota tahunya apa? Dari mana? Karena kepercayaan saja. Kenapa? Kepercayaan. Kepercayaan. Tapi di perkumpulan, di pengurus ada nama-nama orang yang ikut. Pengurus perkumpulan ada yang ikut arisan. Ikut arisan kan ada juga yang dari luar. Saya bukan orang perkumpulan. Terus tandanya saya apa? Nggak dikasih buku. Enggak. Tapi buku memang nggak pernah dibuat ya. Baik. Terus mengenai tadi pencemaran nama baik, saudara bilang ada terima WhatsApp baca dari HP-nya Pak Sinha Chandra, Pak Bambang, Bukan baik. Pak Eri, Pak Bambang enggak. Nah, selain itu ada enggak chattingan waktu saudara di BAP yang intinya menerangkan ada kalimat lebih kurang dul, itu uangnya itu bukan segitu tapi segini, ada nggak pernah baca waktu saudara di BAP? Ada. Itu yang melaporkan peristiwa ini siapa? Sepengetahuan saksi? Pak Eri Sastro Dikoro, saksi yang sebelumnya. Jadi setelah saudara di BAP, memang di penyidik sudah ada chatting WhatsApp yang di print out. Sudah ada ya? Saudara sempat baca? Iya, ditunjukin oleh penyidik, saudara baca. Apa lebih kurang kalimatnya yang saudara ingat? Bahasanya kasar banget. Kasar banget. Apa? Nanti kita perlihatkan. Kalau saudara tahu apa, coba lebih kurang. Balikin duit yang 11 miliar. Itu uang apa menurut versi dia? Kalau versinya dia uangnya ini. Uangnya? Uangnya ini. Uangnya Liliana. Nah, apakah saudara baca
chat itu di forum Sabu Hitam atau di chatnya Pak Chandra atau Pak Erik? Saya bukan anggota WhatsApp forum Sabu Hitam. Ya, jadi saudara baca di. Saya baca pada waktu di rumah. Di rumah. Jadi suami saya anggota. Pak siapa? Kennedy. Pak Kennedy Kaulusan. Ya, Baca. baca. Pak Kennedy dapatnya dari mana? Dari WhatsApp grup. Oh, grup SPH itu. Ya, betul. Baik. Nah, itu kan kalimatnya Dul, Betul. bukan Pak Chandra, bukan Pak Erik, atau bukan juga Pak Bambang, ya. Ya, Ya. Dari mana saudara bisa menyimpulkan kalau Dul itu adalah Pak Erik? dari pertama kali Nah, WhatsApp itu sudah ditulis. ya. Jadi mencoba tiga nama. Ya. Tiga nama. Jadi Sian Bambang, Sian Chandra, Cincin. Ya. Itu selalu disebut. Sebelumnya. Sebelumnya Nah. selalu disebutkan. Jadi tiga orang ini yang bersekongkol. Atau kalau enggak Pak Bambang dan teman-temannya Yang bersekongkol menggelapkan uang 11 miliar. Betul. Nah, berkaitan dengan uang 11 miliar, saudara pernah tahu atau pernah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri atas laporan dari Ibu Liliana? Bareskrim enggak. Saudara enggak? Tapi pernah tahu enggak ini pernah dilaporkan di Bareskrim? Enggak. Tapi saudara tidak dipanggil ke sana. Iya. Tadi saudara menerangkan Pak Chandra dapat WhatsApp. Ya udah, datanglah ke sini. Mari kita bicarakan baik-baik. Betul. Itu WhatsApp dari Ibu Liliana atau dari terdakwa selalu WhatsApp? WhatsApp dari terdakwa. WhatsApp dari terdakwa. Setelah diminta diundang secara baik-baik, intinya kan Pak Chandra maupun yang di sana maunya ayolah kita guyup. Karena memang kan dari pertama memang satu kesatuan. Betul. Apakah atas undangan Pak Chandra, baik terdakwa maupun Ibu Liliana ataupun dari kantor kuasa hukum Al-Wahab, hadir nggak atas undangan itu? Enggak ada. Alasannya apa? Enggak tahu. Alasannya nggak tahu. Tapi malah ngirimin yang aneh-aneh. Kalau yang ada dulu ada somasi lah, ya. Surat yang kedua. Oh, ada surat yang kedua. Ya. Apa itu somasi? Ya, kalau isinya somasi. Ya. Masih ingat saudara saksi inti dari somasi yang kedua itu apa? Sama, minta uang. Tetap minta uang 11 miliar. Betul. Izin yang mulia memperlihatkan bukti. Ini bukti hasilnya. Bukti hasil ini kan kopi. Di berkas hasilnya. Sangat jelas jul beberapa uang transaksi ini yang pernah saudara baca di handphone suami ya, Pak Kennedy. Terus surat somasi yang tadi saya jelaskan ini, ya, karena lihat ini surat somasi tanggalnya ini, minta orang kewajiban untuk mengembalikan 11 miliar. Ya. Terus kita sedang berkenalkan rekening yang digunakan adalah 11 bank BCA ya. Di sini kan saldonya bisa 22 juta. Tadi sudah menerangkan jadi kurang 6 atau 8 miliar. Apakah ini yang dari sini ke mana? Nah, ada 22 seperti ini. Nah, sudah setelah ini, nggak pernah Anda tahu. Tapi ini intinya saya jelaskan dulu menerangkan. Ada uang dari rekening Bank BCA pada tanggal 6 September sebesar 1,6 miliar dikirimkan ke Bank Artagraha untuk didepositokan. Ini yang sudah masukkan tadi itu. Ya, ini dari berapa ya? Ada lagi dari BCA, ada lagi. Nah, ini dari Artagraha ke Mayapada. Ya, ini ya. Ini kalau menurut hitung-hitungan sini kan 11, tapi saudara menerangkan sekitar lebih kurang 7 miliar. Apakah ini sudah final atau ini sebelum dikembalikan uang para peserta arisan?
saudara saksi, sampai kapan saya tahu saksi periode selama saudara menjabat sebagai bendahara itu selesai dikembalikan uang para peserta arisan semuanya? Kalau menurut informasi Januari, Februari, atau Maret 2021 itu sudah clear semua uang para peserta arisan, sudah nggak ada lagi ya. Nah, jadi ini yang sisa ini uang apa? Sisanya sekarang? Ya, lebih kurang Sisa 8 eman itulah. hasil pengelolaan, Hasil pengelolaan arisan, hasil pengelolaannya dan sumbangan. sumbangan. Apakah pihak terdakwa maupun Ibu Liliana berhak atas uang ini? Alasannya apa? Bukan anggota kumpulan. Bukan anggota perkumpulan. Dari mana saudara tahu? Dia kan ketua umum. Kok saudara bisa menerangkan dia tidak berhak? Maaf, yang ketua umum siapa? Ibu Liliana. Oh, pimpinan pusat. Iya, pimpinan pusat. Karena kami bukan arisan dapat guru. Itu. Apakah ada kaitannya dengan rapat 19 November di gedung Sriwijaya? Sebenarnya juga nggak ada kalau dia sebagai pimpinan pusat. Bukan. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, yang saya maksudkan apakah dia sudah berhenti? Karena kan ada rapat, karena sidang-sidang terdahulu ada rapat di gedung Sriwijaya, dia di situ menerangkan pengunduran dirinya, adalah Pak Erik diutus sama Pak Chandra untuk konfirmasi ke Batu. Apakah di situ saudara beranggapan dia sudah bukan anggota lagi? Iya atau tidak? Iya. Sebentar, penuntut umum dan saudara penasihat hukumnya, kita berpedoman pada surat dakwaan saja. Karena nanti kalau lari-lari bisa sampai besok pagi, ya. Jadi kita berdoanya sekali lagi pada surat dakwaan saja. Nanti hak terdakwa juga disampaikan keterangan pada terdakwa. Ya, silakan. Yang terakhir ya. Jadi saudara saksi, intinya terdakwa maupun Liliana tidak berhak atas uang sisa hasil usaha bahasa saya untuk arisan yang periode keempat, karena dia memang bukan anggota. Ya, bukan anggota, bukan juga kepengurusan, bukan juga dari perguruan. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih. Hanya dua pertanyaan terkait dengan dakwaan saksi menanggapi jaksa penuntut umum. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa arisan itu, perkumpulan itu tidak ada arisan di dalam perkumpulan itu tidak ada hubungan dengan perguruan. Iya. Benar. Baik, kami tunjukkan bukti dulu. Silakan penuntut umum. Apakah saksi mengenal seseorang bernama Dini yang merupakan staf sekretariat pusat perguruan? Nggak ada. Saksi juga tidak mengetahui bahwa segala transfer yang dilakukan kepada Agraha, kemudian Mayapada, itu meminta biaya administrasinya sebesar 35.000, 75.000 melalui sekretariat pusat perguruan. Tidak tahu, baik, cukup. Masuk ke dalam bagian dakwaan, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara saksi mengetahui uploadan somasi itu melalui suami saudara bernama Bapak Edi. Itu setengahnya. Yang pertama dari websitenya Sian Chandra. Oke. Dan Jejari. Oke. Itu somasi yang keberapa? Surat minta duit yang pertama dan kedua. Oh, surat permintaan uang yang pertama dan kedua. Ya. Artinya somasi pertama dan yang kedua. Diketahui awal mula dari Pak Chandra. Betul. Baik. Apakah saksi masih ingat kira-kira itu diketahui dari Pak Chandra pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa?
Akhir yang pertama akhir Januari. Oke. Yang kedua akhir Maret. Akhir Maret tahun 2022. Baik. Artinya kedua somasi itu saudara saksi ketahui itu di akhir Januari dan akhir Maret tahun 2022. Baik. Kami tunjukkan bukti ini. Bahwa pada tanggal di akunnya ini adalah tidak tahu. Baik, saksi tadi menyampaikan saksi tidak mengetahui perihal di akunnya itu tanggal berapa. Tepatnya tidak tahu. Tahukah saksi siapa yang mengupload somasi tersebut ke dalam grup WhatsApp? Saudara terdakwa. Oh, saudara terdakwa. Baik. Ditujukan kemana? Maksudnya uploadan itu di-share ke grup apa? Grup forum satu kita, grup coach. Oke, dua grup itu. Ya. Apakah grup itu grup terbuka atau grup tertutup? Terbuka dan tertutup maksudnya. Apakah di situ ada admin? Apakah untuk masuk ke dalam grup itu harus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari admin atau diundang admin? Apakah semua orang bisa berada dalam grup itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah kalau itu misalnya di grup Sabu Hitam, apakah yang ada di dalam grup itu hanya anggota forum Sabu Hitam saja? Tidak tahu juga. Baik. Karena saudara saksi tidak berada dalam grup. Baik. Apakah saudara saksi tidak pernah mendapatkan cerita dari suami saudara? Kan suami saudara adalah anggota dari grup Sabu Hitam? Tidak. Baik. Apakah saudara saksi yang saudara saksi ketahui pencemaran yang dilakukan oleh terdakwa ini didasarkan kepada uploadan terdakwa di dalam grup atau ada hal lain? Misalnya beliau kepada siapa saudara saksi bilang kepada Pak Bambang, Pak Chandra ataupun Pak Erik? Dari pertama kali kirim surat itu masih termasuk. Iya, maksudnya yang saudara saksi ketahui, apakah pencemaran yang saudara saksi anggap pencemaran itu apakah ada di dalam grup itu? Apakah secara verbal beliau pernah langsung menunjuk atau apa? Yang pertama secara WhatsApp pribadi itu sudah. Oh, WhatsApp. Yang kedua ucapnya di grup. Oke, baik. Artinya seluruh pencemaran itu yang saudara saksi ketahui adalah melalui media online. Iya. Oke. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah berupa pencemaran nama baik. Siapa kira-kira seseorang yang dicemarkan oleh terdakwa? Yang pasti pertama Sensei, kedua Chandra, ketiga Bambang. Oke, baik. Apakah saudara saksi mengetahui di dalam perkara ini siapa yang menjadi pelapor? Tahu. Siapa? Sensei Erik. Ya. Artinya Sensei Bambang dan juga Sensei Chandra, apakah menjadi pelapor dalam perkara ini? Saat ini belum. Saat ini saya tahu belum. Baik. Saudara saksi tadi menyampaikan saudara tidak pernah diperiksa juga di
Mabes Polri? Nggak pernah. Tidak pernah. Apakah pernah mendapatkan cerita juga, misalnya kan sering kami melihat percakapan saudari dengan Sihan Chandra ataupun Sensei Erik, mungkin sering, apakah pernah mendapat cerita beliau dipanggil di Mabes Polri berkaitan Iya, dengan apa? pernah. Berkaitan dengan apa yang sudah diketahui? Penggelapan uang. Penggelapan uang. Iya. Apakah uang penggelapan yang dimaksudkan itu adalah terkait 11 miliar? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Baik. Saudara saksi tadi terburu-buru menyampaikan, maka belum ditanyakan perihal bahwa somasi itu sudah ada jawaban atau itikat lah dari Sihan Chandra untuk duduk bersama. Itu disampaikan melalui apa? Saudara? WhatsApp. WhatsApp. Kepada siapa? Kepada yang ngirim saudara terdakwa. Kepada yang mengirim. Yang ngirim suratnya kan saudara terdakwa. Itu somasi keberapa? Mohon maaf. Yang pertama. Yang pertama. Untuk somasi kedua? Saya nggak tahu. Somasi kedua tidak tahu. Tidak ada percakapan. Oh, artinya tidak mengetahui juga apakah surat somasi dari surat somasi tersebut apakah sudah dijawab atau tidak tahu. Yang somasi kedua saya ada baca dia. Oh, tidak baca. Saya bacanya cuma 2 saja sedikit. Oke, artinya saudari saksi juga tidak mengetahui apapun apakah dari somasi itu dijawab atau tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Bisa mendengarkan Pak? Baik saudara saksi, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin bertanya sedikit kepada saudara. Apakah saudara tahu apa itu locus dan tempus? Apa bisa saudara jelaskan? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Artinya locus dan tempus tidak tahu. Nggak tahu. Apakah saudara pernah diperiksa di kepolisian betul di Polrestabes Surabaya? Saudara mengatakan tidak mengetahui arti dari tempus dan locus. Apakah saudara ingat pernah di BAP tanggal 13 bulan Juni tahun 2023? Tanggalnya ada Pak. Tidak ingat. Ya. Saya ingatkan sedikit ya. Ya. Di sini kan ada pertanyaan dari penyidik kepada saudara. Kapan locus dan tempus adanya dugaan pencemaran? Saudara tidak tahu arti locus dan tempus. Kenapa saudara bisa jawab? Istilahnya kan saya ditanya seperti itu. Dan pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya. Ini di BAP saudara tanggal 13 Juli tahun 2023 di angka 5. Pertanyaannya kapan locus dan tempus? Saudara bisa jawab di sini. Saudara tahu tidak artinya locus dan tempus? Apa? Tidak pakai istilah itu. Nah terus polisinya tanya apa? Ya, tanya itu pakai bahasa Indonesia yang saya paham. Oh begitu. Berarti pertanyaannya bukan ini. Pertanyaan yang saya paham. Jangan pakai istilah hukum. Oh gitu. Ya. Berarti tidak sesuai ini ya pertanyaannya. Nggak tahu. Saya kan nggak baca BAP. Loh, saudara setelah diperiksa tanda tangan tidak? Iya, tapi kan nggak baca sansuran. Loh lah. Ini di setiap lembar saudara parah loh. Mulai dari pakai sama saya loh. Gimana? Sudah penuntut umum, ini kita bertanya sesuaikan dengan BAP, jika tidak perlu memberikan satu kata atau kalimat yang sedang sesuai. Ya. Ini sesuai BAP ya. Ya. Makanya kan saya heran kenapa tidak tahu artinya tapi bisa menjawab BAP dengan begitu lancar begitu ya. Jadi kalau memang dia tidak tahu nanti bisa saudara menafsirkan. Ya. Baik. Kemudian apakah saudara juga ingat pernah diperiksa pada tanggal 22 Juli tahun 2022? Tanggalnya juga nggak ingat Pak. Sering diperiksa. Baik.
Di sini ada jawaban saudara kepada bukti. Demi di angka 16 jawaban saudara. Di sini saudara menyampaikan, demikian maka perbuatan Liliana Herawati dan kawan-kawan saya laporkan sebagaimana laporan polisi yang saya buat tersebut. Apa benar itu jawaban saudara? Loh, saudara parah ini. Ini BAP saudara bukan? Ini kan BAP saudara. Ini aja, kalau mau ditunjukkan BAP dibaca. Kalau mau dibaca. Izin dulu. Di barat atau tidak, silakan. Nanti berapa? Baca dulu, apakah benar atau tidak, pernah ditanyakan. Silakan ya. Poin. Ini kan jawaban saudara. Sebentar. Kita di sini tidak usah. Ya, ini kan hanya ingin membuktikan apakah BAP-nya. Kalau ditanya kalau penyidik seperti ini, jawaban saudara betul. Lupa atau ingat? Ya, ini kan pertanyaan dari penyidik, saudara menjawab. Itu ya. Pernah dibaca sebelum dibaca kan dibaca bener dan oh cuma berarti lupa kan itu ya sudah ya istilahnya copy paste ya. Di paste itu diketik, saudara jawabannya seperti itu, nanti jawabannya seperti itu, kemudian saudara membaca, memparah. Itu ya. Nah, kita lanjut. Apakah saudara tahu tanggal berapa si Erik ini membuat laporan di Polrestabes Surabaya? Akhir Maret. Tanggal pastinya tahu tuh? 25. Tadi saudara menyatakan, menerangkan pernah melihat grup FSH dari HP suami mengenai uploadan dari terdakwa yang mengupload surat somasi dan kata-kata dul tadi itu. Sepengetahuan saudara, lebih dulu mana ada laporan polisi atau saudara membaca surat yang tadi itu, somasi yang diupload atau yang di? Tidak tahu. Lu tidak tahu atau tidak? Tidak tahu. Lu kan tadi saudara kan membaca. Karena pada waktu laporan saya nggak tahu. Saya tahunya cuma terakhir tanggal 26 Maret. Ya. Dilanjutkan. Terima kasih. Saksi berdasarkan dakwaannya, saudara terdakwa efek pengadilan negeri atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi saudara Usman atau terdakwa itu kan diseret pengadilan negeri karena juga mencemarkan nama baik saksi pelapor ya. Ya, Coba kalau pertanyaannya yang jelas ya Mas ya, ini persidangan terbuka untuk saya bacakan ya chat yang terdakwa kepada di grup forum Sabu Hitam.
Saya bacakan dulu ya. Sangat jelas betul berapa uang arisan yang ada di rekening penampungan arisan BCA nomor 088355177. Tidak tahu katanya. Saya kasih tahu hanya 16.170.99 rupiah. Kemana jumlah yang lain? Di mana uang sisa hasil usaha arisan periode 1 sampai dengan 4 itu? Jangan khawatir, saya bisa buktikan jumlah yang ditransfer keluar rekening lebih dari 11 miliar. Ini bukan fitnah, tapi jelas perampokan uang milik perguruan. Kenapa tidak jawab di mana uang itu? Jawab pengecut, Anda penasehat arisan. Sriwijaya itu pelindung arisan. Penasehat dan pelindung arisan bersekokol milik uang arisan yang seharusnya untuk mendukung perguruan. Kamu bukan bendahara dulu. Mikir. Pertanyaan saya, tadi saudara saksi mengatakan bahwa isi chat itu mencemarkan nama baik Pak Erik. Di dalam chat grup WhatsApp tadi itu hanya disebutkan penasehat arisan dan pelindung arisan. Pak Erik, arisan itu apa posisinya? Ini kan disebutkan Anda itu penasehat arisan, Sriwijaya itu pelindung arisan. Berarti hanya ada 2 nama di sini. Penasehat saya tidak tahu siapa, Sriwijaya disebutkan. Nah, Pak Erik itu penasehat arisannya. Pak Erik, Sekjen. Nah, atas dasar apa saudara saksi mengatakan bahwa isi chat ini mencemarkan nama baik Pak Erik? Kalau kita mau melihat suatu peristiwa itu harus dari awal, ya, dari awal itu sudah jelas ditujukan ke 3 orang, 3 nama. Akhirnya yang jawab hanya si Bambang. Dari awal maksudnya gimana? Dari awal pertama kali sudah disebut 3 orang di WhatsApp grup ini ya. Disebutkan. Betul. Masih ingat isi chatnya itu? Saya tadi sudah jelasin. Yang pasti Syed Bambang, Syed Chandra, Syed bersekongkol. Kalau hanya Syed Bambang aja, dia akan ngomong Pak Bambang dan teman-temannya. Itu sudah jelas. Ya. Jadi yang beli itu yang punya kapas yang jawab, tapi ya sudah 1 kali 3 orang. Itu menurut pendapat Anda? Ya. Satu pertanyaan terakhir dari kami itu, saksi tadi menyampaikan mendapatkan atau membaca uploadan dari somasi itu dari suami dan Pak Chandra lah ya, dan Pak Erik. Oke. Apakah saksi juga pernah memberikan informasi ini kepada orang lain? Pernah. Kepada siapa? Teman. Ya. Tidak ingat namanya? Apa ingat? Ada beberapa teman yang saya kasih tahu. Ada beberapa teman yang diberitahu. Artinya saudara saksi yang memberitahu. Iya. Oke, baik. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa grup itu khusus untuk tidak tahu apakah grup itu khusus untuk forum sapi hitam ataukah ada masyarakat lain yang bisa masuk di dalam grup itu. Jika saksi memberitahu kepada orang lain, apa menurut saksi yang mencemarkan nama baik ini kemudian apakah diri terdakwa atau coba sebentar, jangan pendapat ahli. Baik yang mulia. Kami simpulkan di dalam pembelaan saja yang mulia. Ya, itu baik. Terima kasih. Boleh saya jawab? Tidak usah, karena kami sudah menutup pertanyaan ini yang mulia. Saudara saksi di sini kan sebagai bendahara ya. Betul yang mulia. Betul ya. Ya. Kita fokuskan pada satu titik pada surat dakwaan. Ya. Yang mengeluarkan anggaran yang ada di dalam arisan atau perkumpulan yang sejumlah sekian itu saudara atas surat siapa? Saya tidak mengeluarkan anggaran yang mulia. Hah? Saya tidak mengeluarkan anggaran. Ya, artinya terhadap surat dakwaan itu ada 11 Ya. itu bisanya keluar
itu atas perintah siapa? Adanya keuntungan kemudian dicairkan itu atas perintah siapa? Sensei sesuatu. Erik. Ya, jadi itu kalau pencairan itu. Ya sebentar, pelan-pelan saja. Ingat punya kotak pelan-pelan saja. Yang kedua, sesungguhnya dana itu sesungguhnya yang benar memang ada 11 sekian atau 7, sekian. 7, sekian belum pajak. 7, sekian. Belum pajak. Belum pajak. Ya. Nah, dari sekian itu baru terbuka itu setelah dari bank mana sesudah itu tidak terlacak. Itu dari mana? Anggaran 11 ternyata 7,9. Ya. Karena kan saudara bendahara ini, gitu? Ya. Dari para pengumpul yang ikut arisan atau ikut dalam perkumpulan sekian orang, iurannya sekian ribu, kan gitu toh? Ya. Kemudian ada satu laporan yang dari tadi baik untukmu penasihat hukum menerangkan. Kan kita berbicara pada yang kemarin ini kita dengar sebagai saksi. Nah, kesempatan itu kepada saudara sebagai bendahara 7,9 dan 11 itu selisihnya larinya kemana? Apa beda antar bank atau memang sudah dibagi kepada peserta? Sudah dikembalikan ke peserta. Sudah dibagi. Ya. Tahunya bagaimana saudara bahwa itu sudah dibagi? Kalau saya bukan pelaksana, saya bukan yang membagikan. Ini sehari, tapi apa sih itu sudah dibagikan? Dibuktikan dari peserta arisan tidak ada yang komplain. Untuk mengetahui bahwa itu sudah dibagi atau belum bagaimana? Ada bukti transfer ya? Ada bukti transfer. Ditransfer pada berapa peserta? Saya tidak tahu jelas kurang lebih 200-an peserta. 200 orang. Ya. Oke. Yang kedua tentang masalah WA CAT ya. CAT yang menjadi dasar dari surat dakwaan. Ya. Saudara mengetahui itu, saudara ikut membaca atau kata orang dalam perkumpulan? Saya ikut membaca. Ikut membaca. Ya. Dikirim oleh siapa? Yang kasihan Chandra Sejaya dikirim oleh saudara terdakwa. Ya. Itu oke. Sebelum ada CAT, ada somasi nggak? Somasi yang istilahnya minta uang itu ya dikirim. Ada. Ya. Berapa kali? 2 kali. Ditujukan kepada siapa? Yang saya tahu ditujukan ke Sian Chandra dan Cicit dan Cintama. Jadi di situ saudara tidak ada namanya ya. Ada. Saudara tugasnya hanya sebagai bendahara. Tok, gitu ya. Kalau sudah bendahara tidak bisa memberikan satu penjelasan. Ya, saudara saksi, saya ingin tahu urutannya saja. Urutannya kan somasi, sepengetahuan saudara ya. Surat yang pertama. Ya, somasi pertama, somasi kedua. Terus saudara tahu nggak ini dilaporkannya kapan? Setelah somasi, setelah surat somasi yang kedua. Setelah somasi kedua. Ya. Terus chat yang di WA itu setelah dilaporkan. Sepengetahuan saudara. Urut-urutannya sepengetahuan saudara saja. Nggak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu dari tanggal-tanggal saudara. Ya. Karena saudara tidak tahu tanggalnya. Saya juga bukan anggotanya di grupnya itu. Nah, maksudnya kan pengetahuan saudara begini ya. Saudara, pertama kali saya tahu somasi. Ya. Ya, pengetahuan somasi. Terus somasi dilaporkan. Setelah itu baru saya tahu chat atau ada chat seperti yang disebutkan atau dari somasi dulu, terus somasi kedua tidak ada jawaban di chat, setelah di chat baru terakhir dilaporkan atau yang mana sepengetahuan saudara, seingat saudara mana urutannya? Kalau yang berdasarkan tanggal yang tadi setelah enggak, yang saudara tahu, saudara ketahui saja, jangan dasarkan tanggal saudara tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu ya mas.
malah kacau balau. Iya. Apakah dilaporkan dulu baru ada somasi? Iya. Gitu ya? Tidak tahu ya urutannya ya. Ya. Iya. Saksi ya, apakah ini kan soal 11 miliar? Sebelah merah itu ada enggak? Enggak ada. Yang ada hanya 7 miliar. Itu udah dipotong pajak. Itu ya. Jadi ada tapi bukan 11. Iya. Jadi benar enggak apa yang diminta itu? Enggak benar. Enggak benar. Tahu kalau enggak benar? Karena bukan segitu. Apa? Karena bukan segitu. Memang enggak segitu ya. Yang pertama bukan segitu. Yang kedua, mereka nggak ada hak untuk minta. Bukan soal nggak ada haknya, tapi memang 11 miliar itu nggak ada. Yang ada 7, Iya. Itu aja ya. Iya. Sebenarnya 7 itu masih ada sekarang. Kalau sekarang saya sudah ikut yang mulia. Oh, nggak tahu. Iya. Ini kita berkesempatan terdakwa untuk bertanya, tapi saya tidak membatasi. Kira-kira lama enggak? Bisa sepakati dulu karena ini kan udah semua. Ya? Kalau terlalu lama dihentikan. Karena gini loh, kita secara kewajiban tidak boleh melarang seseorang untuk bertanya. Tapi sekiranya sesuai surat dakwah saja. Tapi kalau mau terdakwa harus sampai sore ya kita skos dulu. Kan begitu ya. Kan samaannya di situ. Atau mau dimulai dari sekarang kira-kira butuh, saya tidak berani membatasi ya, tapi kira-kira banyak atau tidak. Ini tugasnya hanya sebagai bendahara. Ya ini bendahara ya Pak ya, bukan kata kuncinya ini. Paham ya? Ya silakan. Jawaan aja, ini monggo silakan. Saudara saksi, apakah saudara sebagai bendahara perkumpulan atau bendahara arisan? Bendahara perkumpulan juga bisa. Bendahara ada waktu perkumpulan. Perkumpulan arisan. Ya. Arisan itu namanya apa? Arisan pembinaan laki-laki di sini. Karena nggak usah. Apa perkumpulan namanya apa? Pembinaan laki-laki di sini. Nama perkumpulan. Pembinaan laki-laki di sini. Apa? Nah, jadi arisan ini namanya adalah arisan pembinaan. Apakah namanya arisan perkumpulan pembinaan mental karakter itu singkat? Tapi yang ada kan perkumpulan. Saya nggak tanya yang ada kan. Yang arisan ini namanya apa? Pembinaan mental karakter itu sendiri. Bukan perkumpulan. Perkumpulan yang mengadakan. Dan mengadakan itu perkumpulan. Iya. Oke, saya yang tadi dipertanyakan oleh yang terhormat jaksa penuntut umum itu yang namanya Dharma Bakti itu yang mengurus juga perkumpulan. Dharma Bakti yang mengadakan dan mengurus yang bapak. Siang bapak? Iya. Dharma Bakti? Iya. Pertanyaan saya adalah apa posisinya Bambang Yang? Yang saya tahu yang mengadakan dan mengurus. Yang mengadakan dan mengurus? Iya. Betul? Betul. Di dalam Dharma Bakti itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Kenapa dirubah jadi Dharma Bakti? Kok nggak perkumpulan pembinaan mental karakter? Dharma Bakti tahun berapa Pak? Tahun berapa? Dharma Bakti tahun berapa? Dalam. Anda nggak tahu? Dalam. Dharma Bakti diadakan tahun 1 Januari tahun 2007. Iya, terus kenapa Pak? Setelah itu dasarnya apa? Dulu saudara Erik sudah mengatakan awalnya adalah klub Sabtu Hitam Indonesia, arisan itu. Anda tahu nggak? Tadi saya sudah jelaskan. Anda tahu tidak? Iya benar Pak. Tahu atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan. Pertama kali Tidak, jawab saja. Kalau tidak saja untuk menyikat jawaban.
Pertanyaannya tadi, tahu atau tidak terhadap perkumpulan ini? Pertanyaannya nggak jelas lagi Pak Ade. Coba diulang. Pertanyaannya, Anda tahu atau tidak yang namanya arisan fundamental Lord Saburitas Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu. Anda tadi menjawab penuntut umum bahwa Anda ikut tahun 2017 sampai 2020. Saya bukan ikut Pak. Peserta? Bukan. Tidak. Tidak. Bapak Anda tadi bilang katanya ikut. Saya bendahara Bapak. Oke. Anda ikut arisan. Anda peserta arisan tahun berapa? Nggak ikut. Nggak pernah ikut? Nggak pernah. Ya silakan. Maksudnya tidak pernah ikut di situ ada bukti jelas. Ini tertulis alamat Anda. Arisan tahun ini. Anda tahu buku ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, silakan dulu. Ini tahu Anda siapa? Kayaknya tidak bisa. Oke. Berarti benar ya Anda ikut ya? Enggak, sebentar. Saudara saksi pernah melihat buku ini? Enggak pernah. Betul. Ya. Jadi tadi Anda menjawab pertanyaan bahwa tidak pernah ada buku ini, ya. Kemudian Anda tadi bilang Anda ikut arisan periode depan. Saya tidak ikut Pak. Ya, oke. Kemarin Pak Erik menyatakan bahwa yang tahu detail ini apa rinciannya yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Majelis Hakim bahwa uang yang 11 miliar atau 7,9 miliar itu bendahara yang mengetahui. Benar? Apa kemarin Pak Erik bilang seperti itu? Enggak, saya nggak usah tanya jawabnya benar apa enggak? Ada yang tahu detailnya? Saya dari awal sudah bilang. Jadi begini saksi, jangan bergantung pada Pak Eri. Ya. Saudara kan sebagai bendahara, saudara sudah disumpah, sudah diberikan satu janji. Pertanyaannya sederhana, apakah setiap perbuatan yang menaik dengan uang itu memang saudara yang menggerakkan itu Pak Eri, atau memang ada arisan berdasarkan voting dikeluarkan uang sekian gitu? Pak Erik, yang mulia, semuanya Pak Erik. Saya Erik. Namanya? Semuanya Pak Erik. Semuanya Pak Erik. Ya sudah, ketahuan. Jadi Pak Erik jadi pertanyaan saya, saudara, apakah Pak Erik menggunakan kewenangan saudara sebagai bendahara di dalam hal tersebut? Bendahara saya hanya jabatan, tapi semua yang mengelola Pak Erik. Berarti pelakunya Pak Erik ya? Jangan disibukkan begitu, saudara terdakwa. Tidak boleh kita menyimpulkan sesuatu. Ya. Kemudian sebagai bendahara, Anda tahu nggak siapa yang berhak mengeluarkan cek dan giro? Tanda tangan spesimennya Syed Chandra. Tapi semua atas pengelolaan cek saya. Saya tidak tanya. Yang mengeluarkan uang berarti yang menandatangani cek. Yang mengeluarkan uang cek saya. Loh, kok bisa? Ya bisa. Jadi Anda tidak tahu ya bahwa yang pengeluaran melalui cek dan giro itu sebenarnya 29 miliar. Tahu nggak? Tahu. Sebagai bendahara nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kemudian yang Anda tahu 7,9 miliar ada di Pak Maya ada. Itu uangnya siapa? Uangnya perkumpulan. Uangnya perkumpulan. Iya. Bukan dari arisan. Dari uangnya perkumpulan. Bukan, saya tanya bukan uang arisan. Uangnya perkumpulan hasil pengelolaan arisan dan sumbangan. Itu keuntungan. Pengelolaan dan sumbangan. Keuntungan. Jadi Anda tidak tahu rinciannya kok bisa dari itu. Nggak tahu. Seperti yang ditanyakan. Nggak tahu. Ya, oke.
Mengapa Anda nggak tahu? Anda mengatakan bahwa somasi yang ditandatangani oleh Pak Benny Ruslan dan Pak Awang itu Anda bilang salah. Karena yang pertama bukan 11, yang kedua bapak-bapak itu tidak ada hak untuk meminta duit. Jadi saya tanya, perkumpulan ini usahanya apa sih? Arisan. Arisan? Menyelenggarakan Arisan arisan itu diselenggarakan tahun berapa? menerima yang sumbangan. Arisan dimulai tahun berapa? 2017. 2017? Ya. Bukan 2007? Loh, itu kan beda. Oh, beda. Oh, oke. Ya. Kalau Anda bilang 2017, berarti uang modal arisan kok bisa sampai 7,9 miliar itu dari mana, Bang? Itu pintarnya sejarah, Pak. Oh, saya nggak tahu ya. Berarti Anda nggak tahu ya. Tadi Anda menjawab bahwa ada 1 juta dari Adiono Sundoro. Betul. Berarti 1 juta bisa jadi 7,6, betul ya? Betul. Nah, itu 7,9 miliar itu uang dari pengelolaan arisan 40 bulan ya? Seharusnya iya. Betul ya? Iya. Caranya ikut arisan itu bagaimana? Setiap bulan bayar 250.000. 250.000 per orang, per nomor. Per nomor. Per nomor. Berarti ada berapa nomor? Kurang lebih 900. 900. Berarti uang yang dikumpulkan dalam 40 bulan itu berapa miliar? Sumbangan budi itu, Pak. Berarti ada sumbangan. Sumbangan untuk siapa? Sumbangan masih di kumpulan. Loh, sumbangan berarti rekeningnya arisan itu juga ada sumbangan. Ada. Jadi uangnya dari siapa itu? Dari orang nyumbang. Orang yang nyumbang. Betul. Betul. Anda bendahara itu betul ya? Betul. Berarti ada uang sebanyak berapa sumbangan? Nggak tahu ya. Oke. 40 bulan dari Januari Agustus tahun 2017 ya sampai dengan November tahun 2020 Anda masih benar ya? Anda nggak tahu sama sekali. Oke. Jadi yang dikumpulkan itu 900 nomor, berarti uang yang akan terkumpul itu dari bulan pertama sampai 40 itu berarti 9M saja. Ya, 9M itu kemudian dibalikkan oleh Eri itu 8 miliar pengembalian ke itu. Betul ya? Apakah betul? Nggak tahu ya. Jadi uang arisan tadi sudah dikembalikan 100%. Apa benar? Sudah betul. Berarti itu 8 miliar yang dikembalikan. Ya. Itu ada simpulannya, Bapak. Enggak, Saya nggak tahu. Anda tahu tidak? Nggak tahu. Berarti 9 miliar dikembalikan 8 miliar. Ya. Kok bisa jadi 7,9 miliar? Sumbangan. Terus sumbangan. Ya. Berarti 7,9 miliar itu bukan uang arisan. Dari pertama saya bilang pengelolaan dan arisan dan sumbangan. Ya, terima kasih. Tadi penuntut umum, yang melihat penuntut umum ini menunjukkan transfer rekapan transfer tadi sebanyak 11 miliar. Ya, apakah itu memang benar dari rekening BCA? Anda saudara ke Mayapada atau Akta Geraha Internasional? Anda tidak tahu. Saya dari awal sudah bilang tidak ikut mentransfer. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian di mana letaknya somasi 1 maupun somasi 2? Pencemaran nama baik yang saya lakukan itu ke saudara itu yang mana? Minta duit. Ya. Plus ancam kalau nggak dikasih uang mau dicemarkan nama baiknya. Itu pengancaman atau pencemaran nama baik? Dua-dua. Dua-dua. Itu kepada siapa? Kepada Sian Chandra, Sian Sari, dan Sian Bambang. Di mana itu ada Anda punya
bukti nggak? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Berarti bukan itu percakapan antara siapa? Percakapan antara si Chandra dengan Anda sendiri. Oke. Kemudian Anda tadi mengatakan bahwa yang dulu itu adalah percakapan antara saya dengan 3 orang tadi. Betul? Kita melihatnya dari secara keseluruhan. Tahu. Dari secara keseluruhan itu maksudnya berapa hari atau berapa minggu? Dari secara keseluruhan Anda menyebutkan 3 nama. Anda tahunya itu waktu di apa? Handphonenya suami Anda itu Kennedy itu sebelum atau setelah Anda bertemu dengan Sri Jaya? Anda bertemu dengan Sri Jaya tanggal 24 Maret 2022, apa benar? Saya bertemu dengan si Chandra Sarimba. Dengan Kennedy dan Eric. Saya bertemu sering. Waktu itu setelah ada somasi. Nggak ingat. Nggak ingat. Saya baca juga. Di BAP Anda ada menjelaskan bahwa ada pertemuan di gedung Sri Jaya tanggal 24. Apakah pencemaran nama baik itu waktu itu saudara melihat ada pencemaran nama baik? Kalau itu ya jelas dari surat pertama sudah jelas. Bukan saya tanya pencemaran nama baik yang namanya Dul. Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Jadi bagi terdakwa, cobalah bertanya, jangan seakan-akan kita sebagai seorang penyidik. Ya, ini kalau saya kemarin saya kita kayak penyidik ya. Pertanyaannya langsung ini aja, karena kan dia tahunya sebagai bendahara. Ya. Oke, sebagai bendahara, Anda adalah pengurus perkumpulannya. Iya. Jadi usahanya adalah arisan. Arisan dan pengelolaan dana jasa. Tidak ada istilah, tidak ada arisan uangnya itu dipinjamkan ke orang. Secara teknis saya tidak tahu. Tapi ada. Ada ya? Yang melakukan peminjaman uang itu siapa? Saya. Eric ya? Iya. Betul ya? Iya. Berarti yang melakukan peminjaman Eric itu sebagai pengurus atau bukan? Pengurus. Anda peminjaman maksudnya yang meminjamkan ya? Bukan yang meminjamkan. Ya, pertanyaan saya di perkumpulan itu apakah boleh perkumpulan itu meminjamkan uang kepada pihak lain? Saya meminjamkan uang juga boleh, Bapak. Oh boleh ya? Bapak Perkumpulan, saya tanya perkumpulan. Nggak ada masalah kalau saya. Anggaran dasarnya boleh? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Boleh dibacakan. Boleh saya tunjukkan ya bahwa perkumpulan tidak diperkenankan meminjamkan uang. Silakan depan. pada pasal 120 wewenang dan tugas sebagai pengurus. Ada berarti
Saya bacakan ya. Badan pengurus bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan, baik mengenai keputusan maupun pemilikan, akan tetap dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan B meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan. Betul ya? Ini anggaran dasar dari perkumpulan pembinaan KPKT di Busit. Betul? Anda mengatakan bahwa perkumpulan adalah pengelola dan pengadaan arisan, ya. Oke. Jadi tidak ada usaha lain itu ya. Selain itu, selain arisan tidak ada. Ada yang minjam. Pinjam meminjam. Bukan pinjam. Kalau yang perlu. Jadi saya tanya, ada usaha lain selain arisan? Ada ya. Oke. Jadi bagaimana dasar Anda mengatakan 11 miliar yang diminta, bukan saya loh ya yang minta. Yang meminta adalah ketua arisan di dalam surat kuasanya itu, dan yang berhak Bu Liliana Herawati, itu Liliana Herawati itu siapa? Sebagai apa waktu somasi yang kedua itu? Tahukah Anda? Coba dilengkap jelas. Ibu Liliana Herawati itu sebagai apa di dalam somasi? Pimpinan pusat perguruan. Di dalam arisan itu untuk menunjang aktivitas perguruan. Pimpinan pusatnya siapa perguruan? Bukan punyanya perguruan. Bukan punyanya perguruan. Bukan. Jadi hasilnya arisan itu untuk penunjang perguruan, tapi punyanya perkumpulan ya. Jadi bukan punyanya perguruan. Oke, terima kasih. Kemudian benar itu 11. Anda tahu 11 miliar, tapi Anda katakan bahwa 11 miliar itu Anda tidak tahu. Kenapa Anda mendakwa saya di dalam BAP Anda bahwa saya mencemakan nama baik Anda loh? Di situ ada tulisannya saya Chandra Swijaya dan Bambang. Jawaban Anda seperti itu. Karena itu bukan milik Anda. Loh, bukan saya. Karena itu bukan uang Anda. Anda bilang loh, saya nggak minta. Ya, yang minta ini adalah ketua arisan dan pimpinan. Tapi yang minta Anda. Loh, apa saya ini kan? Apakah saya mencemarkan nama baik? Iya. Oh ya, oke, terima kasih. Jadi, terima kasih Jadi contoh terdakwa jangan menimbulkan. ya, terima kasih. Saya bertanya yang mulia, tapi masa mengirim membina orang itu? Jadi Anda nggak tahu ya kalau ada aliran uangnya arisan itu yang dikumpulkan di dalam rekening itu sebanyak 29 miliar, nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi yang diminta oleh dalam somasi 1 apa isinya? Somasi 1 itu somasi 1 minta uang, somasi 2 minta uang. Somasi 1 minta uang. Iya, saya kembalikan minta uang. Anda baca somasi 1 enggak? Kesimpulannya minta uang. Oh, kesimpulan. Apakah benar permintaan bahwa arisan diselenggarakan tahun 2007 itu ada dilakukan salah ya tadi? Apakah benar?
Jadi Anda tidak tahu jumlahnya itu benar atau tidak. Tadi Anda bilang tidak tahu jumlahnya benar atau tidak kan? 7,9 itu Anda juga tidak tahu kan? Secara pasti nggak tahu. Nggak tahu. 11 miliar ini Anda tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Kenapa Anda tuduh bahwa Pak Wahab dan Pak Beni ini mencemarkan nama baik? Karena tidak bisa, karena juga Anda tidak bisa membuktikan. Anda tidak tahu. Ya. Anda tidak tahu, Anda berarti memberi pernyataannya nggak tahu ya? Iya, karena itu bukan uang Anda juga. Berarti pernyataan Anda itu memang betul-betul seperti itu jelas-jelas ya? Karena itu bukan uang Anda. Kalau minta ya salah. Nah, saya nggak tanya. Tidak Yang saya tanyakan, apakah ada dendam pribadi terhadap Kaisu Liliana ya waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Apakah Anda pernah memposting di Facebook Anda beberapa yang mencemarkan nama baik berdua? Hubungannya apa, Pak? Saya tanya, Hubungannya apa, Pak? apakah Anda pernah posting beberapa postingan ini di Facebook Anda? Hubungannya apa, Pak? Saya tanya. Ya, hubungannya apa? Saya tanya benar. Maaf yang mulia. Pertanyaannya sudah dimulai. Ya, silakan ke depan. Silakan. Keberatan yang mulia, apa yang diajukan oleh terdakwa dalam hal ini tidak ada konteksnya dengan dakwaan yang akan disimpulkan. Dan kita sebagai saksi tidak usah menjawabnya. Ya, gini aja, coba ke sini. Silakan berdiri. Ini saudara pernah membaca? Pernah. Tahun berapa ini? Lupa. Saudara sudah duduk sebagai negara? Sudah. Ya. Apa yang di sini? Betul. Ya sudah. Berarti pernah ya. Jadi tidak ada dendam terhadap perguruan atau terhadap siapa-siapa. Nggak ada. Tetapi Anda memposting seperti itu. Ini benar postingan Anda. Betul. Masalahnya apa, Pak? Oke. Nah, saya nggak tanya. Ya. Oke. Kemudian Anda mengatakan bahwa 11 miliar itu salah. Kemudian sisanya 16 juta itu salah. Nggak tahu. Belum. Oke, nggak tahu. Berarti menunjukkan bukti. Oke, sudah. Alamatnya. Angkanya berapa ini? 16 juta ya? Betul ya? Terima kasih. Jadi isi di dalam somasi 2, apakah Anda tidak tahu kalau itu benar? Tidak tahu ya? Kalau yang isinya somasi 2 itu benar? Tidak tahu. Itu isinya minta duit, Pak. Loh, isinya yang 11 miliar dan 16 juta ini benar? Ini Anda tidak tahu. Itu salah. Siapa yang ngasih tahu itu salah? Dari saya. Siapa yang ngasih tahu? Dari datanya Erik ya, Erik. Dari datanya saya. Datanya sih. Ya. Oke, terima kasih. Cukup. Ini kan sudah semuanya dijawab. Cukup. Ya, Terima kasih yang mulia. Ya. Sebelum itu ada 2 saya namanya. Saudara saksi, uang arisan yang periode saudara selaku bendahara atau didudukan sebagai bendahara, ada nggak dipergunakan untuk kebutuhan perguruan? Setahu saya setiap bulan dikirim ke Lili. Ke Lili itu siapa? Liliana, Kaico. Berapa per bulan dikirimkan? Itu untuk apa? Katanya untuk operasional perguruan dan untuk dia. Untuk operasional perguruan dan untuk dia, maksudnya untuk pribadinya Liliana. Bisa saudara jelaskan dari 20 itu berapa Liliana, berapa untuk operasional?
Tidak bisa. Saya bacakan pemeriksaan saudara tanggal 22 Juli 2022 pada poin 16. Di situ saudara menjelaskan bahwa ada pengeluaran setiap bulan perkumpulan mendirikan 20 juta dengan rincian 15 juta untuk Liliana dan 5 juta untuk operasional. Benar ini? Baik. Berkaitan dengan tadi saudara menerangkan yang mengupload pertama surat somasi, yang kedua yang ada kata-kata dul, bukan segitu. Itu saudara bisa menyimpulkan kalau itu terdakwa dari mana? Dari namanya yang tercantum. Apakah di grup itu ada namanya? Kalau nama itu dimasukkan di bentuk Ya, ada ya. Terus kalau nomor handphonenya, saudara ingat? Nggak ingat ya? Di sini saudara menjelaskan pada BAP nomor pemeriksaan masih 22 Juli, poin 7. Saudara menerangkan jawabannya berdasarkan tanggal tertera surat yaitu tanggal 28 Januari 2022. Mohon izin instruksi yang mulia. Instruksi. Mohon izin jaksa. Ya. Melalui kewenangan majelis hakim yang mulia ini, melalui ketentuan 174 KUHP juga, saksi ini ketika diberikan pertanyaan menjawab tidak tahu dan lain sebagainya. Tapi ketika dikonfirmasi BAP seolah ya kami tidak mengasumsikan demikian, tapi kemudian seperti ada legitimasi terhadap keterangan itu sehingga menyatakan dia menjadi tahu. Mohon izin yang mulia untuk diingatkan kepada saksi ada ketentuan 242 KUHP yang mulia. Ya, jadi saksi Kayak nggak lihat, jadi saksi mencobalah ingat peristiwa ini ya, karena keterangan saudara ini kalau dilihat ini membingungkan, ya cobalah, karena saudara sudah diberikan satu janji atau bersumpah, ya. Karena tadi pertanyaannya juga seperti itu, hanya mengarahkan pada legitimasi dan sebagainya. Saya hanya bertanya, memang saudara ini mengetahui betul atau tidak? Itu kuncinya di situ. Tapi janganlah dibuat jadi sesuatu yang anomali, anomali. Ya. Seakan-akan saya tahu. Ya. Silakan, saya bertanya lagi. Jadi pertanyaan saja ya. Pertanyaan terakhir yang mulia pada pemeriksaan tanggal 22 Juli, poin 7 di situ intinya saudara menjawab berdasarkan tanggal tertera di surat yaitu tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 dibuat di Malang, tapi kemudian dikirimkan baik ke WA pribadi, WA grup oleh Usman Wibisono melalui nomor handphone. Nah ini yang saya klarifikasi. Nomor handphone 0812 52 51 717 dan nomor handphone 0811 8663330. Saudara mendapatkan nomor handphonenya terdakwa. Apakah saudara punya di phonebook saudara atau memang sebelum saudara berangkat ke Pak Polres Tabes diambil keterangan ini memang saudara sudah pegang nomornya? Coba jelaskan. Kali itu saya tahu nomornya dulu waktu di Polres, saya tanya dulu keluar pinjam handphone sama saya mengecek. Oh gitu. Ya. Jadi saudara tahu nomor ini bahwasanya benar terdakwa yang mengirim dan inilah nomor handphone yang ada 2. Ya. Cukup namanya. Saudara saksi, saudara tahu artinya perguruan dan perkumpulan nggak? Tahu. Tahu. Apa itu? Perguruan didirikan oleh Hansinati Gajarwanto pada tahun 1967. Tidak berbadan hukum. Perguruan 1967 tidak berbadan hukum. Berbadan hukum nggak? Tidak. Siapa lagi? Sebentar. Saudara waktu itu sudah jadi bendahara umum? Belum. Saya hanya warga. Oke, warga ya? Warga yang iuran juga? Warga yang ikut iuran juga? Enggak. Saya warga yang latihan. Terus perkumpulan? Perkumpulan itu adalah suatu badan hukum yang didirikan untuk untuk mencari dana untuk kelangsungan hidup perguruan. Yang berkomentar di dalam perkumpulan siapa?
yang berkompeten. Yang saudara namanya? Sian Chandra dan Sian Bambang. Sian Chandra dan Sian Bambang. Terus, saudara pernah dengar namanya Liliana? Tahu. Kedudukannya sebagai apa? Dulu sebagai pendiri perkumpulan. Dulu sebagai pendiri perkumpulan. Ketiga. Erik Saja. Jadi mereka sekolah bersama ya? Dalam perkumpulan. Terus, saudara tadi mengatakan ada iuran dan arisan. Ya, debat. Kita sama-sama saling terbuka deh. Kalau arisan itu dibagi, ya. Kalau iuran, nabung kan dia. Oke. Terus kalau dibagi arisannya, ada catatannya nggak? Saya nggak tahu pasti. Nah, pertanyaannya sederhana Pak. Simpel-simpel aja. Yang saya tahu ada. Siapa yang pegang? Yang pegang Sensei. Sensei Erik Sastro. Erik. Siapa lagi? Cuma itu aja. Kalau kemudian iuran itu yang saya tahu iuran bulanan warga kematian. Kalau arisannya ditarik nih, itu ya, yang tahu cuma saudara dan Erik. Yang tahu Erik. Saudara nggak ngerti? Saya nggak tahu detail. Nah, kan bendahara? Iya, saya cuma dipakai nama saja. Oh, dipakai nama saja. Cuma dipakai nama saja, tapi di situ ada kewenangan dan jabatannya. Bendahara ya. Kemudian terjadi ada satu kekeliruan 7, sekian dan 11. Yang tahu siapa aja? Yang tahu detailnya Sensei Erik. Yang tahu detailnya Sensei Erik. Yang tahu saudara dan Erik. Benar jawabannya. Selain saudara dan Erik, siapa lagi? Liliana tahu? Nggak tahu. Kalau Liliana tidak tahu, padahal di sini ada WA 11. Itu loh. Kalau tidak tahu, karena itu kekeliruannya di mana? Untuk arisan atau iuran? Arisan. Untuk arisannya? Iya. Ini memperjelas saja, arisan itu gimana sih bentuknya? Arisan itu apakah seperti yang biasa kita lakukan arisan, kita kumpulkan uang terus yang menarik, berarti kan habis uangnya kan begitu? Apa seperti itu atau dikumpulkan uang saja? Arisan dulu, arisan aja. Arisan mengumpulkan uang dari peserta. Nah, mengumpulkan uang dari peserta, terus arisan, pemenang arisan diputar setiap berapa bulan? Saya pastinya beda berapa bulan Pak. Tapi yang pasti itu ada. Jadi kalau nomornya keluar sudah nggak perlu bayar lagi. Maksudnya nomornya keluar, sekarang saya ikut 200. Berapa arisannya berapa? Bapak kan ikut 250.000. 250.000 per bulan. Misalkan Bapak dapat nomor 190. Jadi arisan sekarang diputar setiap berapa bulan? Setiap bulan kalau setiap bulan. Lupa bendahara kan saudara kumpul arisan, dia tahu sekian arisan, kan gitu. Nah, kan kumpul uang nih 250.000, anggaplah 10 orang gitu arisan. Nah, 250.000 kali 10 kan 2,5 juta. Nah, berarti kan dikasih ke pemenangnya 2,5 juta itu. Oh, bukan begitu arisan. Nah, bentuk arisan ini bentuknya gimana? Gitu. Kalau misalkan Bapak menang, Bapak juga nggak usah bayar. Berikutnya nggak usah bayar. Berikutnya nggak usah bayar. Tapi uang saya? Uangnya dikembalikan ke periode. Ini arisan apa bentuknya? Bentuk arisan apa? Secara umum, biar kita paham arisan ini. Arisan kalau saya menang saya nggak bayar, tapi nggak dapat uang. Ini Pak. Jadi kalau nggak salah ya. Mungkin gini aja.
kasih nama sesuatu arisan ini seperti apa bentuknya? Saya kalau arisan ini seperti apa bentuknya saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya secara simplitas. Ya, saya suka arisan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ikut arisan, bapak dapat klien, namanya keluar nih Pak ya. Namanya keluar, itu ada beberapa pemenang. Yang pertama dapat berapa ratus ribu, yang kedua dapat berapa ratus ribu, saya sudah bisa bayar. Nggak usah bayar. Dia akan ada uang kembalikan. Nah sekarang saya peserta arisan 250.000. Sekarang saya datang hari pertama saya bayar 250.000. Terus hari pertama pun saya menang. Iya. Nah berarti selanjutnya saya tidak bayar. Uang saya 250.000 di mana? Dikembalikan selama 40 bulan. Selama 40 bulan. Berapa? Tetap 250.000. Gitu. Iya. Berarti saya nggak perlu bayar. 250.000 itu saya terima lagi 40 bulan. Ya, tapi bapak kan sudah menang. Iya. Berarti gini ya, biar kita paham dulu ya, kenapa uang itu bisa mengendap. Padahal kalau arisan itu nggak ada uang mengendap, karena diterima. Sekarang saya bayar 250.000, ya. Terus saya menang. Uang saya 40 putaran lagi baru saya terima 250.000 gitu. Iya. Itu namanya arisan apa? Tidak tahu. Ya sistemnya kita seperti itu. Gitu ya? 40 putaran. Saya lupa ingat ini. Nah, yang tidak menang bayar terus 250.000. Nah, rekan saya sudah 5 kali 250.000. 5 kali. Berarti atau 4 kali biar gampang. Berarti uangnya 2 juta. Berarti yang kelima dia tidak bayar. Selanjutnya sampai yang 40 dia bayar cuma terima uang 2 juta. Begitu. Jadi kalau misalnya ikutnya sudah 4 kali kan 1 juta. Kan menang. Uangnya mengendapkan 2 juta. Nah, terus dia menang. Nah, dia tidak bayar. Sampai berapa? Sampai 40 periode. 40 periode. Baru dia terima 2 juta. Baru terima 1 juta. Kan 1 juta nanti. Kan 1 juta nanti. Kan sudah yang keempat dia bayar 2 juta. 250 kali 4 kan 1 juta. Oh 1 juta. Hanya terimanya hanya 1 juta. Iya. Tapi kan sudah menang di awal. Jadi menangnya itu terima uang tidak? Terima uang. Berapa? Dari saya antara 500 250 ada. Kalau terima uangnya kali 40 masuk akal. Enggak seperti itu. Tapi setiap berapa bulan sekali ada makanan. Nah sekarang kesimpulan dari arisan ada uang mengendap enggak? Dari arisan ada. Ada. Ada uang mengendap. Uang dari mana? Bayar itu. Uang arisan mengendap, uang iuran mengendap. Gak ada, kita ada ngomongin uang iuran Pak. Gak ada. Tadi ditanya iuran dan arisan. Iuran beda Pak. Iuran beda. Saudara mengelola uang apa aja? Arisan. Arisan tok. Ya. Itu arisan perkumpulan, bukan perguruan. Ya, perkumpulan. Gitu saja. Ya. Dan saudara tidak tahu siapa yang pemenang. Tidak tahu kapan diterimanya. Itu terserah sis Erik itu apa? Ya. Gitu ya. Hanya saudara hanya mencatat. Ya. Berapa bulan sekali itu ditarik tidak tahu. Gak ada penarikan Pak. Yang pemenang itu tarik tadi. Ya, tapi kan pemenang itu jelasnya dia gak ditarik Pak. Uangnya tetap disimpan. Iya maksudnya istilah penarikan pertemuan siapa pemenangnya. Ya. Tiap berapa bulan saudara tidak tahu. Ya, 1 bulan atau 2 bulan lupa. Tidak tahu ya, lupa. Padahal saudara yang mengelola kan. Kalau arisan sekarang ibu-ibu arisan ya. Kita arisan. Ya, kumpul uang 100 di lotre. Oh ini menang, dia dapat uang. Nanti datang lagi tetap bayar kan gitu. Arisan loh. Kalau arisan. Kalau ini beda. Kalau misalkan periode 4 sudah menang Pak, bisa ikut 1 nomor lagi. Iya, maksudnya ini sistemnya beda, bukan arisan seperti biasanya ibu-ibu itu. Pemenangnya dapat. Saya nggak paham arisan ibu-ibu. Saya paham. Kalau arisan bapak-bapak? Nggak tahu. Bapak ini ikut arisan. Kalau seperti saya arisannya gitu. Kenapa arisan itu bisa mengundang uangnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau iuran mengundang uangnya, arisan ini loh bisa mengundang uangnya. Dari mana? Dari sorry bilangnya dari pembayaran arisan. Sekarang dari arisan, saudara tadi menyatakan bahwa dipinjamkan. Nah, uang dari mana?
pinjamkan. Saudara hanya mencatat arisan toh, berarti kan ada dana benda, ya, sehingga bisa dipinjamkan, ya, gitu ya. dari bunganya juga. Sudah. Ini saya lanjutin dulu. Karena pertanyaannya begini. Terus yang mengurus iuran siapa? Iuran itu dari warga, diurus manajer cabang. Kan iuran nih sekian ratus orang. Berarti kan dikalikan. Ya kan? Kemudian uang itu bergeser menjadi ada pemenang untuk arisan. Oh ya. Kan gunanya iuran kan untuk arisan. Bukan Pak. Beda. Jadi iuran itu warga yang bayar iuran bulanan ke pembinanya lewat manajer cabang. Kalau ini, kalau bisa misalkan iuran itu arisan, iuran arisan yang setiap bulan 250.000. Itu ya. Ya. Nah sekarang kegunaannya iuran itu dipergunakan untuk apa? Untuk disimpan bunganya untuk pembiayaan operasional perguruan. Untuk operasional perguruan. Nah terus kemudian kita melihat bahwa tadi arisan sudah dibahas ya. Iuran sejumlah sampai disampaikan tadi oleh terdakwa itu sekian N, gitu kan? Untuk pembiayaan itu memakai uang iuran atau uang arisan? Uang arisan. Uang maksudnya? Kan iuran sekian ratus peserta. Iuran arisan Pak maksudnya? Ya. Kalau arisan kan sudah dibahas tadi. Ya. Nah, sekarang kita mau uang iuran. Sejumlah sekian yang ada di BCA, ada di bank-bank itu uang iuran. Uang iuran arisan Pak? Hah? Uang arisan. Uang iuran arisan bulanan. Uang arisan. Iya. Ya sudah. Kalau yang dipinjam-pinjamkan itu uang arisan iuran. Yang tadi ada dipinjamkan katanya. Ini Pak, istilah antara iuran dan uang arisan mungkin saya harus jelaskan dulu. Yang uang iuran itu uang warga yang bayar setiap bulan sebagai dia latihan, bayar latihan. Itu uang iuran. Kalau uang iuran arisan itu uang peserta arisan 250.000. Terus yang disetorkan tiap bulan itu uang arisan. Arisan? Iya. Itu nanti dikembalikan atau? Dikembalikan. Oh iya, jadi yang tiap bulan ke BCA itu uang arisan. nanti dikembalikan? Dikembalikan. Ke siapa tadi namanya? Liliana tadi? Bukan. Dikembalikan ke semua peserta. Enggak, tadi kan ada dikirim ke Liliana tiap bulan 20 juta. Itu, ya, itu untuk bantu operasional perguruan dan itu pribadi. Nah itu diambil dari iuran atau arisan? Diambil dari pengelolaan arisan. Pengelolaan arisan? Ya. Satu aja pertanyaan. Perkumpulan itu berapa anggotanya? Anggota apa? Perkumpulan anggotanya berapa? Anggota apa? Anggota perkumpulan. Ya, anggota apa Pak? Yang latihan atau pengurus? Katanya Anda di dalam Anda jabatannya sebagai? Ya, saya akan tanya Pak. Bendahara kan? Anggota pengurus atau anggota yang latihan? Anggota perkumpulan waktu tahun 2020. Berapa anggotanya? Pengurus. Anggotanya seluruh perkumpulan itu berapa? Pengurusnya saja. Pengurusnya saja? Ya. Nggak punya anggota ya? Ada. Nggak ada ya? Ada. Bagaimana kok perkumpulan itu bisa mengumpulkan uang sebanyak 7,9 miliar itu? Karena penyelenggaraan arisan itu. Oh berarti uang arisan ya? Bukan uang perkumpulan ya? Penyelenggaraan arisan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Berarti uang arisan itu tadi seperti yang Mulia tanyakan, itu kan di apa? Angsuran arisannya itu di tiap bulan. Ya. Sebanyak tadi menurut Anda 900 nomor lah ya. Itu berarti sekitar 9 miliar ya. Kemudian dikembalikan kan? Ya. Setelah 40 bulan dikembalikan kan? Ya.
keuntungannya arisan berapa? Keuntungan arisan totalnya itu plus dana sumbangan. Iya, berarti itu bukan 7,9 itu bukan uangnya perkumpulan, tapi sumbangan. Uang perkumpulan hasil dari sumbangan dan pengelolaan arisan. Nah, ini pengelolaan arisannya hasilnya dari apa? Dari itu tadi Pak. Dari meminjamkan uang arisan. Tidak semuanya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tidak semuanya seperti itu. Berarti Anda tidak punya anggota, tapi bisa mengumpulkan 7,9 miliar itu. Apakah benar? Anggota kita hanya untuk pengurus saja, tapi untuk arisan semua bebas. Jadi, apakah benar sejak tahun 2017 perkumpulan itu diadakan tahun 2015? Arisannya kapan? 17 ya? Iya. Arisan itu periode berapa? 2017 sampai 2021. 20 ya. 21 pemberian. 21 ya. 21 adalah pengembaliannya. Ya. Ya. Berarti kan dikumpulkan 9 miliar. Habis itu dikembalikan 8 miliar. Betul? Apakah betul dikembalikan 8 miliar? Saya nggak hitung. Oh, nggak tahu. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada anggota perkumpulan, tetapi jangan disimpulkan sudah terdakwa. Tidak ada lagi ya, hanya anggota arisannya. Benar? Perkumpulan tidak mempunyai anggota lagi kan? Perkumpulan itu punya pengurus Pak. Ya. Yang dari arisan. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi ini kendaraannya bingung toh. Nah, yang iuran arisan tanpa sumbangan kan bingung kan? Tentunya sih saya nggak jelas. Bagaimana keterangan saksi ini? Tidak benar semuanya, ada yang benar atau sebaiknya tidak ada yang benar ya. Nanti tulis dulu kita aja. Ada lagi pertanyaan dari penuntut umum? Cukup dari penasihat hukum? Cukup dari jawab cukup ya. Jadi untuk mengingat waktu karena kan oh iya saksinya sudah ya di belakang. Silakan terdakwa di depan. Baik ya, karena kita dikejar waktu, bisa nggak penuntut umum untuk menghadirkan? Ini dari penuntut umum saksinya berapa orang? Ini sudah 2. 13. Dari penasihat hukum ada saksi meringan berapa orang? 20 orang. 2 orang. Memang hanya 2 orang atau bukan 2 orang? Hanya 2 orang. Di sini 13, di sini 2. Dia juga semua. Kami pilih yang lebih menang data. Ya, artinya kan kita ini kan bisa membuat Desember ini kan kita sudah putus semuanya. Nanti kita mau cuti karena banyak juga yang merayakan Natal. Kalau bisa 2 kali pertemuan, Senin dan Rabu. Ya. Dari penasihat hukum, Senin Rabu bisa, saudara terdakwa Senin Rabu ya. Bisa mungkin kalau pagi ya, jangan terlalu pagi tapi jangan terlalu siang juga. Jadi kalau Senin Rabu ya dihabiskan. Jadi kan kita tumpuk-tumpuk semua, ada berdata, ada PHK, ada Victor. Bisa ya, kita upayakan ya, penasihat hukumnya. Jadi hanya 2 saja, satu ahli. Jadi nanti coba penuntut umum yang sekiranya bisa menjadikan satu lebih, yang penting intinya sama. Jadi tidak usah dihadirkan semuanya waktunya. Jadi kita mulai dengan Senin dan Rabu ya, supaya lebih singkat karena memang ada perdata juga, ada titik. Kita tunda tanggal 23 ya. Jadi sudah terdakwa kooperatif hadir dan dipanggil ya. Ada yang mau sampaikan untuk umum? Cukup? Dari penasihat hukum? Cukup dari terdakwa? Cukup?
Cukup ya, baik demikian sudah bisa sudah tanggal. Izin yang mulia, ya mohon dihadirkan saksi Bambang Wirwanto karena menghindar untuk hadir. Ya, kalau memang kalau tidak bisa, mohon maaf. Itu kan kewenangan penuntut umum. Ya, kita hanya memeriksa berdasarkan berita pemeriksaan. Kalau dari penasihat hukum atau terdakwa hanya saksi itu. Itu saja. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, sidang kita akhiri dan kita kembali hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Sidang selesai dan ditutup. Sampaikan sedikit Mas terkait hasil dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU tadi Mas. Hari ini saksinya Bu Yunita, beliau sebagai bendahara dari Pengumpulan, dari keterangan yang disampaikan perihal arisan banyak tahu. Ya, karena banyak tidak tahu ya kami tidak bisa berkata lebih jauh. Kalau berkaitan dengan pencemaran nama baik yang diberikan kepada terdakwa, beliau mengetahui itu juga bukan secara langsung, tapi melalui Pak Chandra, Pak Erik, dan juga Pak Bambang. Jadi beliau juga tidak tahu juga secara langsung. Ada yang tambahkan Mas sedikit terkait lokus tadi Mas? Ya, kami merasa aneh saja karena itu ada di BAP, dipertanyakan di BAP, dia bisa jawab dengan jawaban yang sangat panjang, tapi ketika kita tanyakan apa itu lokus dan tempus, dia tidak tahu. Makanya kan ya juga aneh lah. Dan tadi bahkan ketua majelis kan juga mengatakan mungkin itu copy paste. Nah, kalau ini copy paste dari mana jawaban? Ya, keterangan, karena ada keterangan yang ya seperti dia mengatakan bahwa saya melaporkan, itu ada di BAP-nya, tapi dia mengaku tidak membuat laporan apapun. Itu kan juga ya menjadi keanehan. Terus lagi ada yang lucu, Bu Yunita ini kan menyampaikan mendapat keterangan itu dari suaminya, Pak Kennedy, dari Pak Chandra juga, dan dari Pak Erik. Ketika saya tanya di persidangan, beliau ada memberitahu nggak ke orang lain? Ada beberapa teman-temannya katanya. Nah, justru yang menjadi pertanyaan adalah yang mencemarkan, yang menyebarluaskan ini siapa? Pak Usman ataukah beliau sendiri yang justru menyebarkan ini kepada orang lain? Nah, karena ini menjadi bahan kita pada pembelaan, itu kami simpulkan dalam pembelaan. Oke, makasih.